Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari kelas 3 akuntansi pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengenal Akuntansi Sektor Publik, yang diberikan tugas kelompok oleh Ibu Eka Nurmalasari. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Nurul Fadila. Yang kedua, Putri Aina. Yang ketiga, Diana Vista. Yang keempat, Intan Ramadhani. Yang kelima, Sylvia Monica. Selanjutnya, kami akan membacakan materi yang telah kami diskusikan. Latar belakang. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor publik. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ada negara tanpa kehadiran sektor publik. Negara kapitalis menganut pasar bebas masih membutuhkan peran sektor publik, apalagi negara sosialisasi yang menjadikan sektor publik sebagai sektor terpenting dalam sistem ekonomi, sosial, dan politiknya. Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan negara kapitalis maupun sosialis, tetapi negara Pancasila juga menjadikan sektor publik sebagai sektor penting negara. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara yang berdampak pada sektor yang lainnya, yaitu sektor swasta maupun sektor sosial. Dari berbagai buku Anglo-Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut sebagai akuntansi pemerintah, dan di berbagai bidang ini disebut akuntansi keuangan publik. Adapun karakteristik organisasi sektor publik. Secara umum, suatu organisasi dapat dikategorikan dalam 3 sektor, yaitu sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Organisasi sektor bisnis merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis komersial. Organisasi bisnis bisa berbentuk usaha perseorangan, persekutuan, maupun perseroan. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan konstitusi. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Sementara itu, organisasi sosial merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, tetapi diselenggarakan oleh masyarakat baik secara individual maupun bersama-sama, dan tidak dibawahi organisasi pemerintah. Lingkup organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Henley et al. 1989, Rowan Jones, dan Pendlebury 2010. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik. Yang kedua, organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang, tetapi menjadi milik publik atau milik negara. Organisasi sektor publik sangat heterogen. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain sektor publik antara lain: yang pertama, pemerintahan, yaitu meliputi pemerintah pusat dan daerah, kementerian atau lembaga negara, satuan kerja atau satuan organisasi kementerian departemen, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga tinggi negara, badan layanan umum daerah, dan satuan kerja perangkat daerah atau dinas dan badan. Yang kedua,
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang ketiga, Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. Yang keempat, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dan yang kelima adalah Yayasan Milik Pemerintah. Pentingnya organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan keberadaannya dalam suatu negara. Kita semua sebagai warga negara membutuhkan sektor publik, sekalipun Anda bukan pegawai pemerintah. Misalnya, sebagai pengusaha bisnis, Anda tetap membutuhkan sektor publik. Anda tidak akan mampu melepaskan diri dari tidak berhubung dengan sektor publik sama sekali. Suatu saat, Anda mungkin membutuhkan dokumen-dokumen terkait dengan izin usaha, kewarganegaraan, dan perpajakan yang semua itu mengharuskan Anda bersinggungan dengan sektor publik. Setidaknya, kita semua membutuhkan keamanan, iklim ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif, dan beberapa fasilitas publik yang semua itu dihasilkan oleh sektor publik. Terdapat beberapa alasan pentingnya sektor publik, yaitu yang pertama, sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat maupun sektor sosial. Yang kedua, sektor publik dibutuhkan sebagai regulator. Yang ketiga, sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengembangan amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan. Peran akuntansi sektor publik. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi, baik sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain: pengelolaan keuangan negara. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua ialah pelaporan keuangan, meliputi laporan keuangan pemerintah atau LKPP, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, laporan keuangan kementerian lembaga atau LKKLN, laporan keuangan satuan kinerja perangkat daerah atau LKSKPD, laporan posisi keuangan neraca, laporan realisasi anggaran LRA, laporan perubahan saldo agar lebih yaitu SAL, laporan operasional dan lain-lain. Yang ketiga ialah pemeriksaan. Pemeriksaan akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan audit sektor publik. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit negara keuangan, audit kepatuhan, audit ketenagakerjaan, dan audit investigasi. Yaitu yang keempat ialah perwujudan tata kelola pemerintah yang baik pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial, dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau dikenal dengan istilah good governance. Di sektor bisnis dikenal prinsip good governance atau GGG, sedangkan di sektor publik dikenal dengan prinsip good governance. Elemen akuntansi sektor publik. Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama, perencanaan publik. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 poin pertama, proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi. Penganggaran publik. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.
Bahkan tidak berlebihan atau wajar-wajar saja jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Realisasi anggaran publik. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran output pengadaan barang dan jasa publik. Pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, dan realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan. Audit sektor publik dalam pembicaraan luas pemeriksaan atau auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintah, badan usaha, milik negara atau BUMN, dan instansi pengelolaan aset negara lainnya. Pertanggungjawaban publik. Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang dimiliki kepentingan serta masyarakat yang diberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku. Demikianlah presentasi yang kami buat dalam video ini. Kami berharap materi kami dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.